Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, halo, mana yang Waalaikumsalam lain? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 28 orang yang hadir. Tolong videonya dinyalakan. Oke, ini pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir dari kuliah sistem pengelolaan basis data. Kita benar-benar full 14 kali pertemuan online ya. Jadi saya harap juga Anda terbiasa karena saya yakin semester depan juga kuliah masih seperti ini. Jadi keberhasilan Anda untuk lulus akan sangat tergantung kepada kemampuan Anda untuk apa ya, memanage diri sendiri ya. Jangan sampai menipu diri, ikut kuliah video tidak dinyalakan, dosen sudah sejam 2 jam ngecap, andanya malah tidur ya. Tolong ya, itu tidak dapat apa-apa, ngapain gitu loh. Bukan artinya apa, ya kita kadang-kadang memang suka suntuk ya, tapi bagaimana supaya bisa tetap semangat mengikuti perkuliahan. Baik, hari ini mungkin kita akan membahas yang berkaitan dengan dua pertemuan sebelumnya, yaitu integrasi basis data dan yang kedua adalah keamanan. Ya, sebetulnya lebih lebih berat ke yang pertemuan ke berapa? 12 ya. Integrasi basis data. Anda bisa lihat materi seperti biasa di blog, lalu juga di ini di e-learning saya sudah tautkan itu ada satu video cukup singkat yang menurut saya bagus ya, sangat informatif, bukan buatan saya ya, saya sendiri nyari di internet mengenai SQL injection, karena itu salah satu problem yang berkaitan dengan keamanan, di mana ternyata ada saja orang-orang yang memanfaatkan celah-celah keamanan, meskipun celah keamanannya itu sangat kecil. Salah satunya adalah input untuk data basis data ternyata bisa diisi dengan SQL, sehingga akan mengubah nilai-nilai dalam basis data dan mengizinkan orang yang tidak memiliki hak akses untuk bisa masuk ke basis data. Salah satunya yang di video itu ditunjukkan bagaimana sih cara apa eh, mengetahui nama user berikut passwordnya. Nah, itu kan sangat fatal ya kalau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Tolong jangan salah paham ya. Bukan artinya saya ngajarin Anda jadi bangsat, bukan. Ya. Tetapi Anda untuk mencegah pencurian data ya harus tahu perilaku bangsat gitu ya. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Yang kedua adalah dari materi integrasi basis data, terutama yang berkaitan dengan
eh, konsolidasi data, lalu federasi data, dan terutama yang paling banyak digunakan adalah propagasi. Ya, contoh yang kemarin kan ada di PHP MyAdmin, bagaimana kita nyetel untuk backup data itu langsung disetel mana yang jadi master data, yang mana yang jadi slave data. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kenapa data tersebut sampai perlu diintegrasikan. Salah satu alasannya adalah karena mungkin ya sebuah organisasi, perguruan tinggi misalnya, atau perusahaan ya, perbankan, atau mungkin koperasi itu sudah berkembang sehingga datanya itu tidak disimpan di satu tempat. Nah, ini kita akan lihat yang lain yang tidak menampilkan wajahnya bisa dengan jelas mendengar suara saya. Oke, terima kasih. Kita akan share screen dulu. Oke, bisa terlihat? Siap. Oke. Bisa, Pak. Baik, kita mulai sebentar. Distributed database atau basis data terdistribusi. Jadi secara gambarnya itu kurang lebih bagaimana jika basis data ini disimpan di tempat yang berbeda. Artinya disimpan di tempat yang berbeda adalah physical database. Tetapi secara skema itu tetap satu. Ya, ingat pada saat Anda kuliah di perancangan basis data, Anda membuat skema, lalu mapping, normalisasi, logical, physical. Pada saat skema itu tetap satu. Tetapi pada saat turun ke physical database, seperti Anda bisa lihat di sini, itu ada beberapa local user yang istilahnya mungkin dititipi ya, ini mungkin tidak tepat ya, dititipi data yang local user itu butuhkan. Tetapi ada satu server atau komputer yang bertindak sebagai server pusat itu memiliki apa yang disebut sebagai skema global dari basis data, sehingga meskipun DBMS-nya atau physical database-nya ini disimpan di tempat berbeda-beda, dari sisi basis data tetap dianggap sebagai satu kesatuan. Ya. Jadi kalau dari sisi user sih no problem, seakan-akan dia mengakses ke satu skema basis data. Tetapi sebenarnya mungkin dia mengakses dari beberapa tempat sekaligus. Ya. Oke, kita lihat. Jadi apa sih yang dimaksud dengan basis data terdistribusi? Pada dasarnya data itu disimpan tersebar, mungkin di lokasi fisik yang sama, mungkin di lokasi fisik yang berbeda. Ya, contohnya mungkin dia di lantai yang sama. Di satu lantai ada server, ya. Di server itu misalkan dari skemanya ada 15 tabel yang berelasi. Tetapi itu menurut skemanya. Tetapi ternyata bagian keuangan itu ada di lantai yang berbeda. Tabel-tabel yang berkaitan dengan bagian keuangan
itu ternyata disimpan di khusus server keuangan karena butuh tadi CIA berkaitan dengan keamanan. Tempatnya tidak di server yang sama dengan tabel-tabel lain. Mungkin seperti itu. Atau mungkin juga global skemanya itu ada di kantor pusat. Sementara tabel-tabel yang berkaitan dengan misalkan kantor cabang itu ada di masing-masing kantor cabang. Jadi basis data dapat disimpan tersebar. Kenapa itu disebut terdistribusi? Ya, salah satu alasan yang paling masuk akal, yang paling menguntungkan itu adalah pembagian beban. Jadi basis data tidak terpusat. Kalau terpusat berarti memerlukan mesin yang sangat kuat, komputer yang sangat cepat dengan prosesor mungkin server yang ada itu tidak kuat. Mau beli lagi biayanya terlalu mahal. Bagaimana caranya? Data didistribusikan. Beban dibagi-bagi dengan bagian-bagian dalam manajemen perusahaan ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, apa yang menjadi kriteria dari proses pendistribusian data? Di sini ada 4 ya yang paling utama kriteria. Yang pertama adalah degree of coupling. Ini maksudnya adalah jumlah data yang saling digunakan dibandingkan dengan jumlah pemrosesan lokal. Jika ternyata misalkan data yang ada di kantor pusat mengenai kantor cabang itu jarang digunakan, tetapi data untuk kantor cabang itu lebih banyak digunakan di kantor cabang, kenapa tidak langsung disimpan saja di kantor cabang? Karena ini akan mempermudah pemrosesan lokal. Jadi kantor pusat ngambil datanya dari kantor cabang itu kalau butuh saja, misalkan seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Semakin tinggi degree of couplingnya, ya berarti pemrosesan lokalnya semakin tinggi, itu sebaiknya menggunakan distribusi. Lalu struktur antar hubungan atau relasi atau sharing data. Jika sharing datanya rendah, tadi saya sebutkan misalkan antara kantor cabang dengan kantor pusat, tidak setiap saat harus nyambung terus, mungkin hanya seminggu sekali, mungkin hanya sebulan sekali. Semakin rendah struktur antar hubungannya, pembagiannya juga bisa dibagi-bagi. Masing-masing memiliki proses data, tetapi jika nanti dibutuhkan, bisa dengan mudah datanya diambil berdasarkan skema global yang dimiliki misalkan oleh server pusat di kantor pusat. Nah, yang ketiga itu adalah saling ketergantungan antar komponen. Maksudnya adalah meskipun sudah terdistribusi, tapi tetap ada kemudahan dalam mengeksekusi. Ya, pertama saling tergantung kemudahannya, yang kedua adalah keselarasan antar komponen. Misalkan tabel pegawai di kantor pusat itu harus memiliki struktur basis data yang sama dengan tabel pegawai yang ada di kantor cabang. Jadi pada saat dibutuhkan data seluruh pegawai dari perusahaan tersebut,
ketergantungan dan keselarasan antar komponen bisa dengan mudah dimanfaatkan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau ternyata tempatnya berbeda tapi struktur datanya beda. Nanti pada saat mau buat query-nya kacau nanti. Bukan hanya buat query-nya ya, pada saat diintegrasikan itu juga sudah jadi masalah. Nah, ini kriteria untuk terdistribusi. Nah, istilahnya distribusi data processing data terdistribusi ini adalah divide and conquer. Jadi seakan-akan physical database itu dibagi-bagi ke berbagai bagian organisasi, ya bisa departemennya, bisa kantor cabang, ya. Kalau misalkan di di perguruan tinggi itu bisa dibagi-bagi kepada prodi, kepada fakultas, kepada rektorat, ya, perguruan tinggi. Itu dibagi-bagi, tetapi pada saat dibutuhkan ya itu bisa dikuasai conquer istilahnya atau disatukan dengan mudah. Samalah seperti Anda mau camping gitu loh. Ya, masing-masing bawa beban masing-masing. Tetapi pada saat mau bermalam Anda tahu siapa yang bawa kemah, siapa yang bawa tiang pancang kemah, siapa yang bawa tali untuk tiang pancangnya, siapa yang bawa pasaknya. Semuanya padahal disimpan di ransel yang berbeda-beda. Tapi pada saat ada kebutuhan, itu bisa disatukan dengan mudah. Paham ya? Ini kata kuncinya adalah berbagi beban. Bukan artinya nanti akan sulit untuk disatukan. Bukan. Justru itu kelebihannya. Ini contoh ya, kenapa dibutuhkan distributed data processing, karena perusahaan itu akan berkembang, tambah besar. Tadinya cuma punya 1 cabang, bisa 2 cabang. Tadinya hanya memiliki 5 departemen, nambah 6-7 departemen. Cabangnya bukan hanya di dalam kota, tapi juga di luar kota. Atau mungkin juga bukan cabang ya, tapi bisnis yang lain. Yang mungkin berbeda dengan bisnis kantor pusatnya. Tolong perhatikan, ini sebetulnya yang menjadi syarat utama. Tadi saya sebutkan bahwa DBMS meskipun skema globalnya satu, itu bisa disimpan di komputer A, di komputer B, di komputer C. Tempatnya berbeda. Ini istilah site itu berbeda ya. Silahkan Anda ganti menjadi departemen site-nya, menjadi kantor cabang, menjadi kota yang berbeda. Tetapi yang tidak bisa ditawar-tawar ini yang di tengah. Communication network, jaringan komunikasi alias komunikasi data alias internet. Sekarang lebih banyak ke internet. Ya, kalau misalkan perbankan itu biasanya memakai komunikasi data khusus. Ya, yang tidak tersambung ke internet. Atau mungkin beberapa perusahaan menggunakan private internet atau intranet dengan pertimbangan keamanan. Tapi semuanya itu masuk ke communication network. Bagaimana kalau ke cloud? Sama ya, menggunakan cloud computing, tetap menggunakan communication network. Tidak mungkin Anda membuat basis data terdistribusi tanpa menggunakan communication network. Baik, kalau kita lihat secara sekilas karakteristik dari distributed
Database Management System itu tidak jauh berbeda dengan RDBMS ya. Ada antarmuka, tentu saja harus ada validasi yang menganalisis permintaan data dan kebenaran sintak ya, karena mungkin dari satu site itu minta data ke site yang lain, dari satu komputer ke komputer lain, dari satu tempat di mana komputer itu ada ke tempat lain di mana komputer yang menyimpan data dibutuhkan. Lalu juga harus menerjemahkan query yang kompleks menjadi data atomik. Tetap saja ACIDS ya, ACIDS itu tetap digunakan. Lalu ada optimasi baik untuk basis data yang disimpan lokal maupun basis data yang disimpan di tempat yang lain. Di sini istilahnya tempat yang jauh atau remote ya, remote database. Tentu saja juga harus ada antarmuka input-output untuk membaca atau menulis ya. Tadi sama ya kurang lebih dengan yang antarmuka atau user interface. Ada format data ya, yang menyampaikan format data yang bisa memudahkan, misalkan untuk penulisan angka, ini setiap 3 angka diberi titik. Ini adalah cara untuk menampilkan, samalah dengan menggunakan Relational Database Management System biasa. Tetapi karakteristik yang lain dari DDBMS ini yang harus mendapat perhatian ekstra itu adalah materi yang kita bahas minggu lalu, yaitu security, keamanan ya. Karena bukan hanya banyak orang yang menggunakan tapi juga dari berbagai tempat ya. Ada backup ya, ada fitur database administrasi, tentu saja harus ada concurrency control, memastikan bahwa setiap transaksi itu bisa selesai tanpa terjadi masalah. Yang terakhir adalah tentu saja basis data itu harus selalu dalam kondisi konsisten. Jadi kalau secara garis besar sebetulnya DDBMS tidak jauh berbeda dengan RDBMS ya. Yang menjadi perbedaan itu yang tadi ya, communication network dalam bentuk apapun. Ini adalah komponen-komponennya. Ada 2 komponen yang mungkin sedikit berbeda selain tadi communication network. Yang pertama adalah ini yang di paling bawah ya. Ada TP, ada transaction processor, yaitu komponen perangkat lunak. Ini komponen perangkat lunak Anda bisa, maksudnya itu adalah DBMS. Dalam komputer yang meminta data disebut juga sebagai transaction manager atau application processor. Jadi kalau ada satu komputer yang membuat query minta ke komputer lain yang mungkin database-nya itu bukan lokal tetapi remote, artinya bisa di tempat lain, itu disebut sebagai transaction processor. Prosesor yang melakukan transaksi, sementara si komputer yang menyimpan datanya itu disebut sebagai DP atau data processor. Paham ya? Siapa yang ini sampai sini saya coba stop dulu kalau ada pertanyaan. Jadi kata kuncinya di sini adalah skema global itu sama. Tetapi penyimpanan fisik data, misalkan dalam bentuk tabel, itu bisa di berbeda tempat. Ya, karakteristik tidak jauh berbeda dengan Relational Database Management System.
tentu saja dengan penekanan di aspek keamanan dan komunikasi data, ya. Lalu aplikasi dalam sebuah komputer yang meminta data melakukan transaksi ini disebut sebagai transaction processor. Sementara komputer lain, baik server ataupun bukan, yang menyimpan data itu disebut sebagai data processor. Coba sampai sini. Sudah cukup paham? Nanti ada gambarnya, kita bisa lihat visualisasinya seperti apa. Kita lanjutkan dulu ke keuntungan sistem database terdistribusi. Jadi pengolahan data bisa transparan, ya, data terdistribusi, dan mungkin terjadi replikasi satu data di tempat A misalkan, ternyata ada juga data yang mirip-mirip atau sama di tempat B. Tetapi ini tidak masalah karena keuntungannya adalah mengurangi keterkandungan data. Maksudnya tidak disimpan di satu tempat dan menjadi beban. Harus ada transparansi jaringan, ya, yang jelas. Ini mintanya kemana, yang TP mana, yang DP mana. Lalu ada transparansi replikasi. Jika ada satu data di tempat lain, di satu tempat, ada tidak di tempat lain, harus jelas. Termasuk sampai dengan pemisahan, misalkan tabel dalam bentuk fragmentasi. Ini tidak bisa lepas dari struktur organisasi. Kenapa tadi saya menyebutkan biasanya kalau Anda merancang sebuah database, itu tabel-tabelnya didistribusikan kepada bagian dari organisasi. Tabel yang berkaitan dengan pegawai misalkan, mungkin disimpan di komputer bagian personalia, sehingga siapapun yang akan mengakses data personalia atau data pegawai, tabel pegawai, itu harus seizin bagian personalia. Tabel yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, ya, mungkin banyak, tabelnya lebih dari satu, itu akan dikelola di dalam komputer di bagian keuangan, karena itu menjadi tanggung jawabnya, dan seterusnya. Ya. Nah, itu diharapkan akan meningkatkan otonomi lokal, menjadi tanggung jawab dari bagian dari struktur organisasi, tetapi masih bisa berbagi. Data selalu tersedia, data bisa lebih handal, ya, meningkatkan performansi karena berbagi, mengurangi ketergantungan data dan berbagi beban. Dan yang salah satu yang menguntungkan itu adalah memudahkan untuk pengembangan sistem. Jadi jika ada misalkan sebuah perusahaan mau buka cabang baru, itu tidak perlu sampai berpikiran mengganti server yang lebih kuat di kantor pusat. Cukup beli misalkan jaringan lokal yang bisa diinstal secara cepat dan lebih murah di kantor cabang tersebut. Ya, bisa distribusikan data hanya yang dibutuhkan saja dan bisa segera beroperasi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya, ini salah satu alasan kenapa kita menggunakan database terdistribusi. Kalau ada pertanyaan, silakan, saya langsung dipotong saja. Tetapi juga, ya, tidak selalu ada semuanya menguntungkan, ya.
Justru di sini tugas Anda harus memperhatikan kekurangan dari distributed DBMS ini. Yang pertama adalah kompleksitas manajemen. Contoh paling sederhana, backup. Kalau Anda itu ada di kantor pusat, ya mudah ya. Anda tinggal melakukan backup secara berkala. Tapi bagaimana dengan yang di kantor cabang? Kan itu juga harus di backup, harus tetap diawasi. Ya. Sehingga mungkin kompleksitas manajemennya harus nambah orang database administrator di kantor cabang. Lalu kontrol integritas lebih sulit. Kemarin kita membahas mengenai master data, misalkan. Master datanya ada di pusat. Nah, bagaimana? Aturannya memang menyebutkan bahwa golden record atau acuan record itu ada di kantor pusat. Tapi ternyata data yang ada di kantor cabang itu ternyata lebih bisa diandalkan untuk pengambilan keputusan baik di pusat maupun di kantor cabang. Mana yang harus digunakan? Ya, integritas mana yang harus diandalkan? Nah, ini juga menjadi problem. Biaya ya. Tadi memang distributed DBMS kaitannya dengan biaya. Tapi mungkin biaya pelatihan, biaya untuk instalasi ini juga bisa cukup tinggi. Keamanan tadi kita sudah bahas ya sekilas. Tempatnya tersebar, wah aspek keamanan menjadi lebih kompleks. Ya, artinya mesti sering diuji, mesti sering diawasi ya. Jangan sampai memberikan celah yang bisa berakibat kebocoran data. Biasanya standarisasi tidak terkontrol dengan baik. Contoh misalkan ada perubahan tipe data atau panjang data atau penambahan item data field misalkan di kantor pusat, apakah skema yang ada di kantor cabang juga sudah dilaksanakan hal yang sama? Kalau ya tidak masalah. Masalahnya kalau ada yang lupa. Nah, ini berakibat ke masalah standarisasi, ada menambah kebutuhan penyimpanan, tapi sepertinya problemnya tidak terlalu besar ini ya, karena semakin hari harga tempat penyimpanan atau hard disk ini semakin murah, termasuk juga bisa disimpan di cloud computing. Dan terakhir tentu saja menambah biaya pelatihan. Ya, tempat data tersebar ya harus butuh bagian IT juga mungkin ya di kantor cabang. Nah, ini gambaran garis besar kenapa tadi kita bicara mengenai fragmentasi logiknya, skema basis datanya ini yang tengah ya, database logic skema global ini, tetapi pada saat fisik disimpan di tempat yang berbeda. Bagaimana bisa nyambung? Sekali lagi, communication network ya, tidak mungkin bisa DDBMS ya, distributed DBMS kalau tanpa ini. Nah, ini yang tadi saya sebut sebagai transaction processor dan data processor. Ini nama orang ya, Jose, Peter, Mary, mungkin bagiannya berbeda-beda, dia membutuhkan data. Datanya ternyata mungkin ada di tempat yang sama, mungkin ada di tempat berbeda. Mungkin di departemen yang sama, mungkin di departemen yang berbeda, atau mungkin di server pusat. Pada saat dia membuat transaksi, membuat query, ini menggunakan jaringan communication network, cari datanya
di komputer-komputer yang menjadi tempat penyimpanan data atau DP, data processor. Ya. Ini juga bisa berlaku sebaliknya. Mungkin di bagian ini nanti bisa jadi yang tadinya TP karena dia juga menyimpan data, bisa diakses oleh bagian lain. Jadi dia menjadi data processor dan yang tadinya DP menjadi transaction processor. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda melihat skema seperti ini, tolong jangan berpendapat ini ada dalam satu ruangan yang sama, dalam satu gedung yang sama, ya. Tetapi ini terdistribusi di beda tempat, baik dalam satu site, gedung misalkan, atau mungkin remote, tempat yang berbeda dan jauh. Ini silahkan dibaca saja ya, bagaimana ternyata untuk menyimpannya itu macam-macam. Ini kalau yang terpusat, single site processing, single site data, di mana data basis data itu diolah dalam satu situs ya, dimiliki oleh satu host komputer. Nah, kalau satu host komputer transaksinya sangat besar, misalkan di perbankan, kan sangat mahal ya, harus menggunakan mainframe. Mainframe itu diakses oleh terminal, istilahnya adalah dumb terminal ya. Tetapi sekarang tidak setiap organisasi itu sanggup ya membeli mainframe yang harganya amat sangat mahal. Ini yang single site ya. Jadi penyimpanan terpusat, semuanya mengacu ke satu DBMS yang mengelola database di satu tempat. Ini yang kita gunakan, di mana komputer yang berbeda itu berbagi repositori data tunggal. Data tunggalnya dibagi-bagi menjadi di beberapa tempat. Ini contohnya apa ya? Aplikasi akuntansi katanya multi user. Nah, di sini lihat lebih murah dari yang tadi ya, karena hanya menggunakan file server. Ini juga tempatnya mulai berbeda, multiple site processing, tapi single site data, tetap datanya satu. Ini yang umum digunakan di Unpas, di Fakultas Teknik. Sepengetahuan saya menggunakan multiple site processing, tetapi tetap single site data. Ya, server tunggalnya itu ada di lantai 6 ya, di ruang TU. Jadi kurang lebih, tapi bisa dimanfaatkan oleh berbagai, bisa di TU-nya prodi IF, TU-nya prodi Teknik Pangan, dan seterusnya. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Jadi distributed DBMS-nya ini bisa homogen, bisa heterogen. Kalau yang homogen, ini artinya hanya ada satu jenis DBMS. Semuanya DBMS-nya menggunakan MySQL atau menggunakan Oracle atau menggunakan DB2. Nah, tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. Ya, database enterprise itu kan harganya juga cukup mahal ya. Belum kebutuhan untuk server tunggal prosesor ya, lalu server-server tipe yang lain. Nah, tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk distributed DBMS ini menggunakan berbagai macam DBMS. Pernah kita bahas ya, misalkan kantor pusatnya menggunakan Oracle,
tetapi kantor cabangnya menggunakan MySQL. Atau jangan-jangan kantor cabangnya karena sangat kecil, pakai yang open source saja, pakai PHP MyAdmin. Itu dikenal sebagai distributed DBMS yang heterogen. Ini juga bisa lebih murah karena kebanyakan berjalan di jaringan lokal yang bisa berbagi dan menggunakan personal komputer, atau mungkin sekarang kebanyakan menggunakan laptop. Ya, ini yang banyak pilihan dipilih maksudnya. Oke. Tidak ada aturan bahwa sebuah perusahaan harus menggunakan satu merek DBMS, nggak ada itu. Anda harus sebagai database administrator harus memilih-milih bagaimana data bisa dikelola dengan baik, tetapi pengeluaran untuk biaya pembelian aplikasi misalkan ini bisa ditekan seminimal mungkin, seefektif mungkin. Nah, faktor yang penting dari yang namanya distributed database management system adalah transparansi, kejelasan data mana ada di mana, siapa yang bertanggung jawab, pengelolaannya bagaimana, keamanannya bagaimana, ya, apakah terjadi replikasi atau tidak. Yang pertama adalah transparansi dalam distribusi. Jika akan mengambil data X dari cabang Bandung misalkan, bagaimana caranya? Sementara yang mau melakukan transaksi itu dari cabang Cianjur. Harus jelas ininya. Database administrator harus bisa memantau distribusi, transparansi distribusinya. Siapa yang jadi TP, di mana yang jadi DP. Faktor keamanan apa saja yang harus diperhatikan, optimalisasi query apa yang harus saya buat. Ini disebutkan bahwa data itu bisa dipartisi, ya, bahkan tabel dan kolom pun bisa dibagi-bagi, bukan dibagi hanya per tabel saja, tapi per part dari tabel itu bisa didistribusikan di tempat yang berbeda. Mungkin terjadi replikasi, ya, mungkin terjadi perbedaan penyimpanan lokasi data. Tidak masalah, itu memang resiko yang harus diperhitungkan dalam distribusi DBMS. Nah, dengan transparansi jadi diharapkan jika terjadi transaksi antar misalkan kantor cabang, itu data bisa diperbaharui misalkan di master data di kantor pusat, karena jelas ininya, ya, transparansinya. Yang kedua, bukan cuma yang berhasil yang harus diperhitungkan untuk transparansinya, tapi yang gagal pun itu harus bisa diantisipasi. Di sini disebutkan bahwa salah satu problem utama kenapa transaksi itu tidak berhasil adalah jaringan komunikasi. Ya. Tadi misalkan saya menyebutkan cabang Cianjur mau ngambil data dari cabang Bandung. Biasanya sih baik-baik saja, ternyata karena berbagai sebab jaringan komunikasi mati. Ini harus diketahui. Apakah basis data itu sedang dalam transaksi putus, dan dipastikan bahwa data prosesor, misalkan yang ada di kantor cabang Bandung, itu basis datanya bisa kembali ke keadaan konsisten. Selanjutnya adalah transparansi kinerja. Maksudnya adalah meskipun tempatnya berbeda-beda, tapi dari sudut pandang skema global, ini diperlakukan seakan-akan seolah-olah seperti database terpusat.
ya. Ya mungkin ini tidak tepat ya, tapi pokoknya seperti negara kita lah, Bhinneka Tunggal Ika ya. Ada yang tinggal di Aceh, ada yang tinggal di Jawa, ada yang tinggal di Bali, ada yang tinggal di Papua. Tapi tidak boleh itu dianggap sebagai dari sisi kebangsaan, kenegaraan disebutkan bahwa itu bukan Indonesia. Tetap satu kesatuan, itu adalah Indonesia meskipun tempat tinggalnya berbeda. Ya kurang lebih seperti itulah ya analoginya, transparansi kinerja. Nah, ini contoh paling sederhana dari yang namanya remote request. Query itu kan request ya, data request. Nah, misalkan di site A, ini site A, site B, tempatnya bisa sama, bisa berbeda ya, tetap terhubung dalam sebuah jaringan. Misalkan di site A membuat query atau transaksi pernyataan SQL select from where, disampaikan menggunakan jaringan, menggunakan aplikasi melalui jaringan, di mana site A ini menjadi transaction processor dan site B menjadi data processor yang mengelola. Misalkan di sini adalah tabel customer, karena di sini query-nya minta ke tabel customer. Ini harus memastikan bahwa dari site A ini permintaan dibantu oleh aplikasi DBMS, ini akan langsung mencari ke site B. Ya. Ini dikelola oleh sistem operasi jaringan. Ya paling sederhana lah, mengingatkan Anda pada saat Anda pakai basis data yang paling sederhana, akses ya, sebuah tabel itu bisa diakses dengan menggunakan perintah link. Linknya kemana? Ya kemana saja. Maksudnya adalah kemana saja di sini selama linknya itu didukung oleh jaringan. Misalkan karena akses itu hanya bisa sampai dengan local area network, di komputer manapun tidak masalah. Dari komputer A bisa ngambil ke komputer B, apalagi ini jaringannya misalkan didukung oleh internet, bisa dengan cepat ke remote database. Dalam hal ini adalah site B yang mengelola tabel customer. Bagaimana jika dia mintanya itu dari 2 tabel? Ya tidak masalah juga, selama data prosesornya itu memang mengelola 2 tabel. Misalkan di sini transaksinya itu menggunakan tabel produk dan tabel invoice. Jadi kalau ada pembelian, itu produknya dikurangi, invoice-nya ditambah, tidak masalah. Ya. Jadi kalau tadi kan coba query, ini sudah transaksi, langsung lagi ke 2 tabel. Site A tetap menjadi transaction processor, site B karena kebetulan dia mengelola invoice dan produk, maka dia menjadi data processor. Ya, ini tulisannya saja ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilaksanakan karena memang 2 tabel tersebut dikelola oleh data processor yang sama. Nah, ini lebih kompleks lagi. Bagaimana jika sebuah transaksi mengacu kepada 3 tabel, tetapi tempatnya 3 tabel tersebut berbeda? 1, dia akan lihat update produk, insert into invoice, update customer. Nah ini, customer ternyata tidak dikelola oleh site C, tapi dikelolanya oleh site B. Ini juga no problem, selama dukungan jaringan itu nyambung, komunikasi data nyambung.
problem terjadi jika jaringan misalkan ke site B putus. Sehingga transaksi ini tidak bisa selesai. Ya, dianggap faktor A-nya, atomiknya itu tidak selesai sehingga transaksi rollback. Alasannya apa? Alasannya sekali lagi bukan karena datanya tidak ada, karena ada customer, ada invoice, ada produk. Problemnya adalah karena jaringan bermasalah. Ini yang disebut sebagai distributed database. Ya, misalkan customer ini dikelola oleh bagian marketing atau customer service. Lalu invoice produk ini dikelola oleh bagian keuangan atau marketing. Ya tidak jadi masalah ya, selama tetap didukung oleh jaringan. Jadi Anda lihat ya, customer, invoice ini dan produk ini adalah physical database dari sebuah skema global. Skemanya satu, tapi disimpan di tempat atau site atau situs yang berbeda. Baik, ini apa yang tadi saya sampaikan ya, transaksi yang didistribusikan dapat merujuk beberapa situs data prosesor yang berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Saya sedikit mengulang ke atas, ya. Meskipun bukan meskipun ya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa tempatnya ini berbeda. Ada transaksi yang mengacu ke site B, ada yang mengacu ke site C, ke jaringan. Bagaimana sih DBMS-nya bisa mengetahui? Ya, karena ada skema global, skema transparansi yang menyebutkan tabel yang mana itu disimpan di DP yang mana. Ya. Itu alasan untuk yang poin 2 nih, kemampuan untuk mengeksekusi permintaan terdistribusi, menyediakan pemrosesan database terdistribusi yang penuh. Maksudnya adalah untuk mendukung komitnya sebuah transaksi. Karena partisi tabel database menjadi beberapa bagian. Tadi misalkan ya ada di site B dan site C, tetapi tetap ada referensi satu atau lebih fragmen dengan hanya satu permintaan, ada transparansi fragmentasi. Jelas fragmentasinya disimpan di mana saja. Jadi nanti jaringan tinggal mengikuti transparansi fragmentasi tersebut. Oke. Itu kurang lebih ya kenapa kita membutuhkan distributed DBMS. Ya, tidak semua perusahaan itu sanggup beli mainframe. Anda nanti sebagai database administrator tidak aneh jika diminta membuat aplikasi yang bisa mendukung operasional perusahaan tetapi dengan harga yang semurah mungkin. Ya, maksudnya murah ini murah dari sisi IT ya. IT itu sebenarnya nggak ada yang murah ya. Tapi lebih murah dibandingkan dengan pilihan misalkan membeli mainframe. Oke.
Cukup dari saya. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Silahkan. Jadi seperti Anda lihat tadi, yang namanya transaksinya sih sama seperti transaksi yang kita pelajari. Ya, tapi pada saat transaksinya dieksekusi, itu akan mengikuti transparansi fragmentasi yang menyebutkan tabel yang mana atau bagian tabel yang mana disimpan di mana, ya, lalu akan didukung oleh network atau jaringan data untuk memenuhi transaksi tersebut. Dari sisi user tidak ada bedanya antara melakukan transaksi di RDBMS dengan di DBMS. Itu sebetulnya, ya. Jadi dari sisi database administrator, user mah sama enaknya, mau lokal mau remote, ya. Tapi Anda sebagai administrator yang harus tanggung jawab, dipusing-pusing memikirkan bagaimana caranya dari skema yang sedemikian jelimetnya itu disimpan di berbagai, tetapi dengan mudahnya dapat digunakan oleh user, ya. Satu tambahan juga, Anda di sini juga harus punya bekal keilmuan jaringan komputer yang cukup kuat, ya. Jadi tidak cukup, ya, maaf saja, jadi DBMS, ya, tapi Jarkomnya juga harus tahu, ya, bagaimana ini minimal dari sisi pemanfaatan aplikasi. Oke, mana nih yang lain? Coba tampilkan wajah-wajahnya. Ini kan pertemuan terakhir, kita ketemu lagi nanti pada saat nggak ketemu lagi, ya. Ketemu lagi nanti pas ujian. Saya cuma memantau dari WA group saja. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Namanya memang distributed DBMS, tapi keilmuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13 semuanya dipakai, ya, plus jaringan komputer. Ya, saya tidak akan membahas itu karena nanti dibahas lagi di kuliah yang lain. Contoh dari sisi keamanan yang video SQL injection juga itu membahas sekilas mengenai web programming, ya. Saya tidak akan bahas itu dibahas di kuliah lain. Yang kita bahas hanya SQL transaction-nya saja. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup bisa dimengerti apa yang saya sampaikan atau pusing? Pusing sedikit? Pusing banyak? Loh, ini baru distributed, ya. Nanti Anda belajar lebih jauh menggunakan yang lagi tren itu adalah cloud computing, ya. Lalu data warehouse, lama-lama ke big data. Tetapi sebetulnya yang paling banyak dipakai di kita itu masih RDBMS kok, ya. Kan katanya pemerintah itu ingin mendorong pertumbuhan UMKM, ya, usaha menengah kecil
Apa sih UMKM, saya lupa lagi. Usaha menengah, kecil menengah gitu. Apa sih? Lupa lagi. Ya. Kecil kemungkinan mereka akan menggunakan mainframe. Kecil kemungkinan mereka akan menggunakan big data. Pasti nanti menggunakan relational database management system. Ya, paling juga ke distributed DBMS. Ini tenang saja, masih banyak dipakai kok. Ya, tidak setiap perusahaan itu seperti Gojek atau satu lagi teh, ini temen Gojek tuh, ya Tokopedia atau Shopee, ya masih banyak juga kok yang masih memanfaatkan. Ya, ada pertanyaan? Mana nih, Muhammad Fahri, Cahyono, Zaska? Muncul mesti dipanggil wae atuh. Wah, videonya ternyata nurut sama panggilan saya ya. Cahyono, mana Cahyono? Marsha, sehat-sehat saja. Ini para cowok banyak yang kesulitan dengan poni ya. Wah, tuh kan. Belajar nyukur sendiri dong. Supaya tidak terlalu jabrig. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kisi-kisi untuk ujian mulai dari pertemuan ke 8 ya, sampai dengan pertemuan hari ini. Ya, tolong dibahas, materi itu dipersiapkan supaya nanti mudah untuk Anda mencari dan menghafal. Sebetulnya bukan hafalan ya. Masih ada beberapa yang ternyata juga analisis untuk transaksi yang optimal menurut saya masih belum bagus ya. Coba latihan lagi, bukan hanya membuat tapi menganalisis dan nulis, menyebutkan kenapa sih transaksi SQL yang Anda buat itu sudah optimal. Mulai dari 3 dasarnya dulu ya. Yang pertama adalah penulisan tabel dan field ya. Yang kedua itu adalah from tidak terlalu banyak membuka tabel. Yang ketiga itu adalah menggunakan kriteria yang tidak menghilangkan indeks. Itu basic. Kalau itu sudah selesai, baru Anda ke yang lain-lain. Misalkan lebih menggunakan searching dibandingkan function, ya silahkan saja. Tapi yang basic dulu itu harus paham. Itu sudah harus otomatis Anda buat pada saat Anda membuat query atau transaksi. Oke. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan disimak video yang saya link di e-learning, lalu tolong diulangi untuk kembali membaca materi di blog ya. Tolong dibiasakan membaca, jangan nanti Anda pakai SKS untuk persiapan ujian. Meskipun ujian masih setahun lagi ya, masih lama ya. Ya, tapi nanti pasti cepat. Kalau tidak salah mulainya tanggal 4 Januari. Tidak ada tugas, saya pikir sudah ada berapa sih Anda tuh, 5 atau 6 ya, sudah lebih dari cukup. Nanti juga penilaian salah satunya adalah absen. Pastikan Anda absen terus di chat e-learning supaya bisa dihitung otomatis. Karena saya tidak bisa ngutak-ngatik absen persentase, itu sudah dihitung oleh sistem.
Oke, kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Jadi Anda tinggal persiapan untuk ujian akhir. Ya, saya harap semuanya dapat nilai yang bagus dan bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.